Bitcoin kembali menembus level tertinggi hingga mencapai 120.000 US dollar atau sekitar 1,95 miliar rupiah, semakin mendekati angka 2 miliar rupiah di pasar spot pada Senin 14 Juli. Halo Sobat Sip, Bitcoin kembali mencetak all-time high di bulan Agustus 2025. Satu Bitcoin mencapai 124.000 US dollar atau 1,92 M rupiah, semakin dekat dengan 2 M. Demikian juga Ethereum sempat mencapai 4.750 US dollar atau 74 juta rupiah. Sudah mendekati all-time high-nya 4.891 US dollar pada tahun 2021. Demikian juga banyak koin-koin lain yang saat ini all-time high. Ada fenomena apakah ini? Mari kita kupas bersama narasumber favorit Anda, yaitu Bapak Oscar Darmawan. Selamat pagi Pak Oscar. Terima kasih telah berkenan datang kembali di channel saya. Ya, Mas Tony, thank you sudah diundang. Ya, Pak Oscar, saat ini harga Bitcoin kembali all-time high. Ethereum juga dekat all-time high. Demikian juga dengan banyak koin-koin lain yang berterbangan. Ada fenomena apa ini, Pak? Ya, saya kira ini salah satu efek daripada regulasi di US ya, Mas Tony ya. Jadi kalau kita bisa lihat regulasi di US itu sangat positif mendukung daripada kripto ini. Nah, ini sesuatu yang memang spesial sih, karena kalau kita lihat efek halving itu seharusnya berakhir dari beberapa waktu lalu nih. Tapi karena dukungan regulasinya begitu positif, akhirnya efeknya berkepanjangan. Tapi saya masih merasa bahwa efek cycle itu akan ada. Jadi nanti pada akhirnya semua akan kembali ke cycle-nya di mana Bitcoin itu setiap 4 tahun mengalami masa tertingginya. Jadi buat teman-teman yang mau investasi serius di kripto, saya sangat merasa perlu memahami fundamentalnya. Karena kalau nggak memahami fundamentalnya, nanti yang terjadi adalah pada saat kripto mengalami sideways, kaget. Pada saat kripto tiba-tiba turun, kaget. Ya, kita harus paham fundamentalnya kalau kita benar-benar mau serius investasi kripto ini. Iya. Di kondisi seperti ini, menurut Pak Oscar, merupakan saat yang tepat untuk beli atau jual kripto, Pak? Kalau saya pribadi masih merasa bahwa kripto itu sesuatu yang masih relatif baru dibandingkan investasi lain yang jauh lebih mature ya. Jadi kalau ini apakah momen tepat buat menjual semua kripto? Saya kira belum menjual semua kripto. Ini adalah momen yang tepat untuk kita menyiapkan efek 2028 nanti. Ya, jadi kalau kita bicara kripto kan fasenya setiap 4 tahun nih. Ya. Sangat relatif baru kalau dikatakan apakah sekarang waktunya jual, nanti biasanya nyesel akhirnya. Itu yang terjadi dari sejak tahun 2013 kemarin kan. Iya. Nah, menurut Pak Oscar, saat ini strategi terbaik untuk investor pemula agar aman dan profit di pasar kripto itu bagaimana, Pak? Kalau kita bicara kripto ini kan secara spot sendiri masih bergerak sangat bagus ya dibandingkan derivatifnya yang bisa dikatakan masih sangat liar. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana strategi terbaik, ya saya masih setuju bahwa strategi terbaik adalah DCA. Dollar cost averaging ya Pak ya? Averaging itu strategi terbaik. Karena yang pertama yang harus kita sadari, kripto itu game-nya masih cukup panjang, sampai 2040 itu ada game-nya spot. Nanti setelah itu ada game-nya derivatif tuh. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengelola risiko di pasar kripto yang sedang fluktuatif, Pak? Kalau kita bicara bagaimana memahami tentang risiko di kripto ya, makanya yang paling penting adalah kita mengerti apa itu kripto dulu. Ya, kalau sampai Anda trading kripto, Anda investasi kripto, tapi Anda nggak ngerti basicnya, akhirnya yang terjadi orang akan cenderung menyalahkan exchange-nya. Orang cenderung akan menyalahkan koin ini kenapa nggak beres sih? Kenapa orang akan menyalahkan banyak hal yang mungkin nggak terlalu berhubungan gitu. Jadi menurut saya itu pentingnya edukasi. Di situ pentingnya peranan untuk orang benar-benar paham sesuatu secara fundamental. Jadi orang pada saat dia mau membeli atau menjual, dia tahu alasan kenapa orang melakukan hal itu. Nah, bagaimana potensi kalau saat ini orang lagi tren dengan DeFi dan NFT di pasar Indonesia, menurut Pak Oscar gimana itu? Kalau kita bicara mengenai NFT dan DeFi ya, NFT itu sesuatu yang mungkin lebih kontroversial kalau saya boleh bicara ya. Karena NFT itu kita bicara mengenai bagaimana intellectual property ditaruh ke dalam blockchain. Ya, kalau kita bicara DeFi, saya masih sangat cukup pro lah dengan DeFi, karena DeFi itu kan salah satu penggunaan nyata daripada blockchain. Nah, tapi kalau kita sudah bicara DeFi, orang harus paham dulu tentang apa itu
blockchain-nya. Orang harus paham apa itu CEFI juga. Bedanya apa sih antara CEFI dan DeFi? Karena kadang orang cuma dengar, oh keren ya kata DeFi ya, tapi orang nggak benar-benar paham apa itu DeFi. Akhirnya orang cenderungnya ikut-ikutan, terus kemudian jadi korban penipuan. Ya, saya sangat menyesalkan ya. Jadi alasan kenapa kita mengadakan workshop ini kan salah satunya untuk mencegah orang-orang yang nggak tahu kripto asal ikut-ikutan lalu kena korban penipuan miliaran. Itu kan sangat sangat sering ya kita kedengaran tentang hal itu. Jadi orang ngertinya kripto dari sumber yang kurang jelas. Jadi ngertinya dari internet yang ternyata salah gitu. Saya nggak pengen hal itu terjadi. Jadi makanya saya setuju waktu diajak workshop ini karena saya ingin memberikan edukasi. Kalau dari sisi saya sih saya cuma ingin memberikan edukasi aja kepada masyarakat supaya masyarakat paham jangan sampai ada korban penipuan berikutnya. Ya, setuju Pak. Karena survei menunjukkan bahwa investor Indonesia cenderung suka aset yang spekulatif seperti meme coin. Nah ini menurut Pak Oscar gimana ini? Gimana untuk membuka pola pikir mereka lebih lanjut gitu? Saya pikir kalau orang suka meme coin memang itu kan bisa benar bisa salah ya. Tapi selama Anda mengerti apa itu meme coin dan Anda memilih untuk termasuk ke dalamnya dan Anda bisa profit dan rugi karena Anda tahu, itu nggak apa-apa. Yang salah adalah apabila orang berinvestasi, dia nggak tahu, dia asal ikut-ikutan, akhirnya rugi. Ya itu yang salah. Karena pada akhirnya orang akan merasa kripto ternyata jelek ya, kripto ternyata bermasalah ya, lain sebagainya. Ya itu kan karena orang nggak paham. Betul, betul. Nah, kira-kira menurut Pak Eskar, yang membedakan perilaku investor kripto di Indonesia dengan investor di negara lain itu apa sih sebetulnya? Ya. Salah satu yang mungkin membedakan kalau kita bicara US lah ya, kita perbandingan di US. Di US itu kalau kita bicara derivatif, akses derivatif kriptonya itu dibatasin ke ke accredited investor, Boston. Kenapa? Karena sekarang memang ada resiko di situ yang cukup besar. Sedangkan kalau di Indonesia kadang-kadang ada kesan orang asal ikut. Nah, ikut-ikutan ini ya kalau lagi profit nggak apa-apa, tapi kalau lagi rugi itu akhirnya semua orang disalahkan kan. Bukan cuma orang yang kenalin, bahkan sampai ikut-ikutan lapor ke polisi, lapor ke sini. Kalau pada saat kerugian, kalau pada saat jadi keuntungan, diem-diem aja gitu. Nah, sekarang gimana caranya mengubah mindset investor yang kepingin cepat kaya ini menjadi investor yang jangka panjang dan sehat di kripto ini, Pak? Saya kira itulah peranan edukasi ya. Jadi makanya kenapa sekali lagi saya mau ngadakan workshop ini ya, misi saya cuma ingin bikin edukasi. Ya. Makanya saya juga ngadain workshop seperti ini sering-sering. Jadi mungkin ya selagi saya ada waktu ya kenapa saya tidak membantu untuk workshop kali ini. Tapi saya nggak janji kalau ada workshop berikutnya ya, Coach. Iya. Nah, bulan Agustus ini kan merupakan yang naik ini kan nggak cuman koin-koin aja Pak ya. Ternyata pajak kripto juga naik per bulan Agustus ini. Nah ini gimana menurut Pak Oscar? Kita bicara mengenai pajak ya, sebenarnya kalau kita pahami secara aturannya pajaknya nggak naik. Karena total pajaknya sama. Ya. Malah potensinya itu bisa dikatakan lebih baik seperti sekarang dibandingkan seperti penerapan tahun lalu. Oh gitu? Karena kalau tahun lalu kita bicara ada komponen PPN. Iya. PPN Indonesia ini kan dikatakan mahal ya, mahal, dikatakan murah ya murah. Kalau kita bandingin dengan Eropa, PPN di Indonesia lebih murah. Iya. Kalau dibandingkan dengan Singapura memang lebih mahal. Ya kan. Nah kalau ada komponen PPN di situ, kripto masih statusnya jadi nggak terlalu bagus. Karena PPN-nya hilang, cuma PPN hanya 2 kali lipat. Makanya kita kalau kita pahami fundamentalnya secara keseluruhan, kita akan bisa melihat sesuatu dengan lebih objektif. Iya. Nah, menurut Pak Oscar, apakah kebijakan pajak ini akan mendorong investor lokal lebih memilih exchange dalam negeri dibandingkan luar negeri, Pak? Itu plus dan minus ya. Kalau kita bicara mengenai aturan itu berhubungan dengan exchange, itu sesuatu yang plus dan minus. Kenapa? Karena kalau kita melihat insentif atau dari pajaknya, sebenarnya memang itu dalam tanda kutip mendorong investor lokal untuk menggunakan exchange lokal. Tapi kalau kita bicara mengenai dari biaya ya memang secara biaya jadi lebih tinggi. Iya. Makanya kita
tergantung nih, ini tergantung dari sudut pandang apa. Karena kalau kita bicara sudut pandang pajak ya memang kalau pakai izin luar negeri jadi pajaknya lebih mahal kan. Iya, iya. Komponen self declare PPh yang besarnya 35% kalau izin luar negeri. Ya, betul. Nah, menurut Pak Oscar, kira-kira formula ideal regulasi dan pajak agar industri tetap sehat, tapi negara juga dapat pemasukan yang ideal seperti apa? Apakah ini sudah cukup ideal atau bisa diperbaiki lagi? Kalau saat ini saya kira sudah cukup ideal ya, sudah cukup ideal. Tapi kalau ditanya bisa diperbaiki ya tentunya bisa, pasti. Kenapa? Kayak contohnya aja kalau misalnya PPh-nya nggak 0,21%, tapi PPh diubah menjadi sama seperti saham, itu lebih bagus lagi. Oh, iya, iya. Karena akhirnya Cuman, volume dalam negeri akan meningkat. Kalau volume dalam negeri meningkat, otomatis PPh buat negara juga lebih besar. iya, 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 iya. Ya tapi negara kita lagi testing kali ya, lagi testing, lagi PPN dulu dihapusin deh, terus PPh-nya baru ditingkatin. Ya harapannya Iya, ke depannya kan PPh-nya turun. Ya, ya, itu akan lebih bagus ya untuk iklim kripto di Indonesia ya, Pak ya. Nah, kemudian saat ini kan juga terjadi perpindahan pengawasan kripto nih dari Bapepti ke OJK. Nah, kira-kira dampaknya bagi investor bagaimana, Pak? Saya kira kalau perubahan ini karena regulator OJK itu kan lebih dikenal masyarakat dibandingkan Bapepti. Jadi ya dampaknya positif. Positif ya, Pak ya. Karena secara regulator OJK memang mungkin karena mengawasi bank, masyarakat lebih familiar. Jadi adanya stempel OJK di kripto ini secara ekosistem di Indonesia jauh lebih positif. Iya, Padahal iya, kalau iya. kita bicara secara usia, mungkin Bapepti relatif lebih senior ya. Iya, iya. Tapi ya ini mengenai masalah masyarakat bisa mendapat familiar lagi. Ya, ya, ya. Nah, survei saat ini Indonesia menduduki peringkat ketiga global dalam adopsi kripto. Nah, apa faktor terbesar yang membuat Indonesia begitu cepat menerima kripto ini, Pak? Saya kira itu saya nggak tahu percaya data itu sih. Oh, kurang itu ya. Belum tentu valid ya, Pak Masian ya. Ini sesuatu yang mungkin kalau kita tahu bagaimana skema pelaporannya ya. Karena masalahnya jumlah trader kripto di Indonesia itu belum ada single ID. Oh, Belum ada single ID. Jadi iya, satu iya, iya. orang bisa punya membership di beberapa exchange. Ya, ya. Itu dihitung semuanya, dihitung apa 10 akun, dihitung 10 orang gitu, Pak ya. Betul, ya ini masih nggak akurat ini sebenarnya. Kalau Iya, boleh iya, saya iya. secara jujur ya. Ya, Iya, iya. mana kecenderungannya orang Indonesia itu kan suka mencoba-coba exchange baru. Satu Betul, orang betul. bisa punya, sekarang ada 20 exchange, satu orang bisa punya 20 account. Gitu kan. Dan itu dihitung 20 ya, Pak ya. Kalau di saham kan itu tetap dihitung satu karena single ID tadi ya, Pak ya. Tapi kalau kita bicara exchange luar negeri juga sama sih. Jadi kalau orang punya multiple, orang bisa dihitungnya berkali-kali kan. Ya, ya, ya. Tapi tetap menurut saya ya benefitnya Indonesia karena Indonesia ini kan populasinya banyak, membernya besar, akhirnya besar. Ya Ya. otomatis memang pasti secara jumlah trader banyak. Tapi kalau kita bicara secara volume perdagangan Indonesia kecil. Berapa persen, Pak Kira saat ini? Sekitar 1% sampai 2% trader global. Oh, masih kecil ya. Kecil Iya, karena iya, kita iya. secara daya beli jauh Pak dibandingkan Jepang misalnya. Oh ya pasti. Iya, iya. Secara pasar sahamnya sama. Betul, betul. Membernya aja banyak. Tapi kalau secara volume kita masih kalah bahkan dari Thailand itu kita masih kalah kan. Iya, iya. Karena daya beli orang Indonesia juga masih kecil ya. Dan saat ini untuk orang investasi kripto Indonesia 10.000, 20.000 juga sudah bisa, Pak ya. Betul. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah fase-fase ini, fase-fase pengenalan sebenarnya di Indonesia ini. Iya, iya, iya. Nah, tetapi dengan jumlah investor kripto yang kita anggap aja lah jumlahnya bisa sampai jutaan atau bahkan puluhan juta orang ya. Apakah kita bisa mengatakan bahwa kripto sudah mulai masuk kategori daripada salah satu investasi utama di Indonesia? Kalau kita bicara mengenai investasi utama, bisa dikatakan demikian ya. Karena kalau kita bicara saat ini di masyarakat, orang tahunya investasi apa sih? Ya, yang paling familiar ya pasti saham ya. Ya, ya. Yang kedua ada kripto, ada forex juga. Ya, itu kan bentuk-bentuk investasi. Malah di Indonesia Iya, iya. agak terlambat itu malah pasar komoditas kalau saya lihat. Iya. Padahal kalau di luar negeri pasar komoditas itu kan salah satu yang favorit selain daripada forex. Betul, betul. Ya karena saat ini kalau saya dengar sih di pasar komoditas masih dalam pengawasannya Bapepti ya Pak ya, belum OJK ya.
dan kripto ini lebih cepat malah di OJK. Saya kira itu cuma masalah edukasi ya. Iya, Edukasi iya, iya. sama maturity daripada bursa-bursanya. Iya, iya, iya. Menurut Pak Oscar, kira-kira Indonesia berpeluang nggak ini jadi hub-nya kripto di Asia Tenggara nih? Mungkin untuk menjadi hub kripto di Asia Tenggara, challenge salah satu terbesarnya adalah pasar Thailand. Pasar Thailand di Asia Tenggara itu dulu ketinggalan dibandingkan Indonesia. Tapi sekarang ternyata jauh lebih besar. Karena regulasi di Thailand itu cenderung lebih melepaskan, cenderung nggak terlalu ketat. Sehingga kalau kan selalu gitu ya, kalau regulasi yang nggak terlalu ketat, industrinya lebih gampang tumbuh. Ya, jadi artinya ngejarnya cepat sekali itu Thailand. Iya, iya, iya. Karena kalau pasar kripto Asia Tenggara ya paling besar ya Thailand. Kalau dibandingkan dengan Singapura atau Jepang itu gimana Pak Indonesia? Kalau Singapura ya, Singapura kemarin sempat lari cepat, tapi karena dia kena skandal dan ada skandalnya FTX, kan sempat kemarin salah satu BUMN-nya investasi di FTX, tapi FTX sendiri kan mengalami kebangkrutan, sehingga dari pemerintahnya sekarang cenderung lebih berhati-hati. Nah, itu yang membuat kenapa Singapura jadi sangat ngerem masalah kripto. Kalau Jepang Pak yang dianggap salah satu pasar kripto yang terbesar saat ini? Jepang masih sangat bagus ya. Bahkan kalau di McDonald-nya Jepang itu bisa bayar pakai Bitcoin tuh. Oh, sudah bisa ya? sudah bisa lama ya. Iya, 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 iya. Di Indonesia masih hanya untuk investasi aja ya, masih belum bisa untuk pembayaran ya. Ya. Nah, kira-kira seberapa besar potensi rupiah digital yang katanya akan segera diluncurkan itu bisa mempengaruhi industri kripto? Menurut Pak Oscar gimana tuh? Saya kira untuk rupiah digital kita belum tahu progresnya gimana ya, Bos Tony ya. Jadi saya lebih memilih untuk nggak memberikan komentar mengenai masalah rupiah digital ini sampai kita tunggu perkembangannya dari Bank Indonesia aja, Bos Tony. Karena kalau kita lihat peraturan daripada di US sendiri kan, Genius Act itu barusan efektif ya. Genius Act itu pasti mengaruhi keseluruhan ekosistem dunia tentang mata uang digital. Karena Genius Act-nya Trump itu membuat Central Bank US nggak mengeluarkan US digital. Lebih mengarah pada kripto digital yang didukung secara US. Supaya secara moneternya juga lebih aman. Saya juga akan berpengaruh kepada mata uang digital negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah, dalam jangka panjang, kripto di Indonesia ini mungkin nggak di samping diposisikan sebagai alat investasi, juga sebagai alat pembayaran, atau bahkan keduanya? Saya kira selama undang-undang rupiah kita nggak berubah, undang-undang mata uang kita nggak berubah, kripto jadi pembayaran itu nggak mungkin. Oh, nggak mungkin ya? Nggak mungkin, karena dalam undang-undang itu sudah jelas menyatakan bahwa satu-satunya mata uang yang bisa diterima adalah mata uang rupiah dan dalam bentuk uang kertas dan logam. Jadi definisinya sudah sangat jelas dan detail dan tidak ada ruang untuk berubah untuk menggunakan kripto di situ ya. Kecuali undang-undang rupiahnya itu berubah ya. Kan untuk menggunakan rupiah digital pun undang-undang rupiahnya belum bisa loh. Karena dalam bentuk uang logam dan kertas. Iya, betul. Kita lihat aja deh, karena undang-undang kan bukan kitab suci ya. Betul. Ya, jadi bisa aja bagaimana perkembangan nanti global juga Pak ya, mempengaruhi juga bisa ya. Betul, ya. Tapi dengar-dengar nih, ada yang bilang di Bali katanya antar itu investor luar itu katanya sudah melakukan transaksi barang lewat kripto katanya. Itu selentingan itu benar nggak sih Pak? Ya kalau kita bicara selentingan gitu kan, bahkan di Bali itu kan pakai US dollar, pakai emas juga sering kan orang-orang asing. Iya. Kalau transaksi informal kan orang bisa pakai apapun. Saya kira itu sesuatu yang memang nggak bisa dibantahkan bahwa di Bali pun secara informal memang ada orang yang barter pakai kripto. Iya, betul. Itu transaksi orang ke orang ya, yang mungkin bukan transaksi. Iya, bukan resmi. Jadi hanya ya antara mereka aja ya. Mungkin ya contohnya pakai US dollar itu kan secara nggak resmi banyak juga tuh di Bali. Iya, betul. Karena ya di Bali kan antar investor saling dari berbagai macam negara kan ngumpul di situ semua ya. Betul. Jadi ya kesepakatannya ya biar antar mereka aja. Kalau pembukuannya kayak tetap rupiah sih. Iya. Nah, yang terakhir Pak, menurut Pak Oscar,
apa yang Bapak sarankan untuk diperhatikan oleh investor pemula sebelum investasi kripto? Saya kira yang paling perlu diperhatikan adalah orang memahami apa itu kripto dulu. Ya, kita nggak usah bicara mengenai teknik-teknik investasinya lah. Kita bicara mengenai apa itu kripto. Kalau orang aja nggak ngerti apa itu kripto, apa itu blockchain, sudah nggak usah bicara investasi. Karena akhirnya akan jadi korban penipuan. Gitu. Saat ini banyak banget scam-scam, Pak ya. Betul. Tentang kripto. Ini contohnya. Dulu kan sempat tren saham bumi loh, Pak. Ya, orang tiba-tiba beli saham bumi kan. Iya. Fundamentalnya apa? Terus akhirnya yang terjadi waktu bumi koreksi, kan semua orang banyak yang tiba-tiba menyalahkan saham tuh, katanya investasi saham jelek gitu kan. Iya. Padahal kalau orang tahu tentang fundamentalnya, ya orang akan mengerti bahwa transaksi saham itu bagus selama orang tahu caranya dan paham apa itu saham. Jangan asal-asalan umum. Iya. Saat ini di kripto pun sama, Pak ya. Kondisinya dengan zaman saham waktu eranya bumi ya. Banyak sekali orang FOMO. FOMO ikut-ikutan kan akhirnya kan saya nggak mau melihat ada orang-orang yang punya duit lalu nyoba masuk kripto akhirnya nggak paham tiba-tiba ditipu orang, itu kan sangat sayangkan. Bahkan kenalan saya sendiri pun ternyata ada juga loh yang ketipu berapa miliar rupiah karena nggak paham apa itu kripto dan nggak paham cara investasi yang benar, nggak paham apa itu fundamentalnya gimana. Iya. Nah, itulah sebabnya Pak, kenapa kami dari Pelatihan Merdeka mengundang Pak Oskar Darmawan yang merupakan ya Bapak Kripto Indonesia yang pertama kali mengenalkan kripto Indonesia, Bitcoin saat itu. Dan saat ini Bapak juga founder daripada Indodax ya, salah satu exchanger terbesar dan terlama di Indonesia. Sehingga saya yakin sekali Pak Oskar akan bisa mengedukasi masyarakat. Dan pasti Bapak juga menginginkan bahwa masyarakat ini bisa teredukasi dengan baik supaya kripto Indonesia ini akan berkembang lebih pesat gitu Pak ya. Nah, jadi bagi para Sobat SIP, bagi Anda yang kepingin belajar langsung dengan Pak Oskar, Anda bisa hubungi CS di bawah ya. CS Pelatihan Merdeka di bawah agar Anda bisa berjumpa dan belajar langsung dengan Bapak Bitcoin Indonesia dan satu-satunya dokter kripto, dokter blockchain ya di Indonesia saat ini satu-satunya, yaitu Bapak Oskar Darmawan di Hotel Mercure Batavia Jakarta pada tanggal 30 sampai 31 Agustus 2025. Nanti kita akan bisa berdiskusi, belajar dalam workshop bersama Pak Oskar Darmawan. Terima kasih banyak Pak Oskar atas apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Itu pasti sangat menarik dan sangat membantu bagi para Sobat SIP agar bisa memahami kripto lebih lanjut. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Oskar. Dan bagi Sobat SIP, saya Tony Herman Karyo, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Dan sampai jumpa di puncak kemakmuran.